Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas bab yang berjudul Mengelola Perubahan Organisasi dan Inovasi. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Justin Gian, yang kedua ada Uli Salsabila, yang ketiga ada Zulfa Latifa, dan yang terakhir ialah Aditya Rizky. Nah, pengertian dari perubahan dalam organisasi itu apa sih? Menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2016, perubahan ini mencakup perubahan pada manusia, struktur, dan teknologi pada organisasi itu sendiri. Menurut mereka juga perubahan ini tuh akan selalu ada dalam organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Lalu karakter perubahan itu tuh mencakup apa aja? Karakteristik perubahan ini mencakup yang pertama tidak konstan tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan di dalamnya. Mereka juga menghasilkan ketidakpastian, namun tidak sepenuhnya itu tak terduga, setengahnya masih bisa kita tebak gitu. Dan yang terakhir adalah menciptakan adanya ancaman serta peluang. Jadi ada plus minusnya, kita bisa menemukan ancaman namun kita juga bisa mendapatkan suatu peluang. Setelah kita mengetahui apa itu perubahan dalam organisasi dan juga tentang karakteristik perubahan, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan status PT Pegadaian dari yang sebelumnya perusahaan umum atau Perum menjadi perseroan terbatas atau Persero. Kami membahas ini berdasarkan analisis jurnal yang berjudul Akibat Hukum Perubahan Status Perusahaan Umum atau Perum menjadi Perseroan Terbatas PT Pegadaian. Kita awali dengan faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan sendiri terdiri atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perubahan strategi organisasi, perubahan ketenaga kerjaan, adanya perlengkapan dan peralatan yang baru, dan sikap perilaku karyawan. Sedangkan faktor eksternal meliputi pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan juga perubahan ekonomi. Perubahan dari PT Pegadaian ini didorong oleh faktor eksternal, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan penyaluran peminjaman, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, dan juga usaha kecil dan menengah. Selanjutnya mengenai jenis perubahan. Jenis perubahan terdiri atas dua macam, yaitu perubahan terencana dan juga perubahan reaktif. Perubahan terencana merupakan perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Sedangkan perubahan reaktif merupakan suatu respon terhadap peristiwa ketika peristiwa tertentu terjadi. Jenis perubahan PT Pegadaian termasuk ke dalam perubahan terencana, karena memiliki 3 tahap yang berurutan, yakni PT Pegadaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya, setelah berubah menjadi Persero, PT Pegadaian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, PT Pegadaian menganut konsep negara kesejahteraan, teori negara hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada proses perubahan. Proses perubahan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu proses perubahan metafora air tenang dan metafora air cepat. Proses perubahan metafora air tenang ialah proses perubahan yang dapat dianalogikan seperti kapal yang melintasi perairan tenang, sehingga relatif bisa menyiapkan dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi nantinya. Lalu, proses perubahan metafora air cepat ialah perubahan yang dapat dianalogikan seperti arung jeram, yaitu terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi. Pada PT Pegadaian,
Proses perubahan yang terjadi ialah metafora air tenang, karena perubahan yang terjadi sudah direncanakan. Terdapat 3 tahap proses perubahan pada metafora air tenang, yaitu tahap pertama ialah unfreezing the status quo. Contohnya seperti perencanaan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Tahap kedua ialah changing a new status. Hal ini dapat digambarkan dengan perubahan status Perum menjadi PT Pegadaian atau Persero. Dan tahap ketiga ialah refreezing to make the change permanent. Selanjutnya, kategori perubahan. Terdapat 3 kategori perubahan, yaitu struktur, teknologi, dan manusia. Pada PT Pegadaian, kategori perubahan yang terjadi ialah secara struktur, yaitu perubahan dalam satu ataupun lebih komponen struktural seperti spesialisasi kerja, rantai komando, wewenang dan kebijakan, sentralisasi, desentralisasi, serta formalisasi. PT Pegadaian yang merupakan usaha BUMN merubah struktur organisasi sesuai kebutuhan saat ini, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Prioritas utama dari kegiatan usahanya sewaktu Perum adalah kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan bagi perusahaan. Namun, setelah dilakukan perubahan status menjadi perseroan terbatas, maka harus mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di mana tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Teknik pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi dilakukan untuk membangun satu hubungan kerja interpersonal yang lebih efektif. Terdapat 5 teknik pengembangan organisasi, yaitu sensitivity training, team building, intergroup development, proses consultation, dan survey feedback. Pada PT Pegadaian, teknik pengembangan organisasi yang diterapkan ialah intergroup development, yaitu mengembangkan organisasi dengan cara mengubah sikap, stereotipe, dan persepsi yang dimiliki kelompok kerja mengenai satu sama lain, sehingga setiap individu memiliki persepsi yang sama, serta meminimalisir adanya persepsi-persepsi yang salah terkait perubahan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada waktu yang diperlukan untuk mengubah budaya atau kebiasaan. Nah, jadi perubahan kebiasaan atau budaya dalam suatu organisasi memerlukan kesabaran dan juga waktu yang tidak singkat. Mengapa? Karena selain adanya sifat resistensi, perubahan juga harus dimulai dari unsur yang paling dasar, yaitu seperti perasaan, aksi, perilaku tetap, gaya manajemen, sikap, dan akhirnya mengubah nilai. Nah, pada BUMN sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang gitu untuk mengubah budaya atau kebiasaannya, karena perubahannya bersifat signifikan serta kesulitan perubahan yang tergolong tinggi. Nah, selanjutnya ada tentang mengelola emosi dalam proses perubahan. Oke, jadi selama proses perubahan berlangsung, maka secara emosional manusia pasti mengalami transisi emosi gitu, berupa goncangan, penolakan, lalu pengalaman, pemahaman yang sempurna sampai akhirnya mencapai gitu suatu integritas. Nah, dalam mengelola emosi sendiri ada 3 metode, yaitu ada unfreezing, changing, dan rephrasing. Nah, pada kasus BUMN sendiri, metode yang digunakan dalam mengelola emosi yaitu adalah metode changing. Nah, apa sih itu? Yaitu menjelaskan manfaatnya dengan jelas dari perubahan struktur BUMN yang awalnya Perum menjadi PT. Nah, jadi metode changing sendiri itu
Antara lain intinya menjelaskan manfaat gitu, mengapa terjadinya perubahan dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada inovasi yang melingkupi variabel. Nah, jadi variabel-variabel ini tuh bakal menciptakan lingkungan yang tepat bagi inovasi. Nah, jadi ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel struktur, yang kedua ada variabel budaya, dan yang ketiga ada variabel sumber daya manusia. Nah, jadi yang pertama tentang variabel struktur. Nah, dari BUMN sendiri, variabel strukturnya itu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam penyelenggaraan kerja. Gitu. Selanjutnya, variabel budayanya berupa perubahan sistem kerja yang lebih baik dan juga fleksibel demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, kalau BUMN itu merupakan milik negara gitu. Selanjutnya yang variabel ketiga yaitu variabel sumber daya manusia. Nah, variabel sumber daya manusia ini mendorong inovasi dan juga tetap memperhatikan keamanan dari pekerja sendiri gitu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.